Tuhan Yesus, sewaktu kami merenungkan kelahiran Engkau di bulan Desember ini, tidak lupa kami ingat bahwa Engkau datang untuk menanggung beban kami, beban dunia, agar kami dapat lepas dari maut. Karena itu Tuhan Yesus, hari ini kami akan bahas tentang bagaimana Engkau rela untuk menanggung beban kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sharing ini, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Saudara, topik hari ini adalah Getsemani. Get itu adalah tekan, semanan itu adalah minyak. Jadi nanti saya akan bahas di sini tentang arti dalamnya Getsemani, saudara. Ini adalah pelajaran yang penting sekali, ya. Saudara, ini adalah Taman Getsemani, ini adalah pohon olive, ya. Nah, saudara, saya mulai. Jadi Yohanes memberitahu kita bahwa ketika Yesus pergi ke Taman Getsemani, dia menyeberangi Sungai Kidron, di mana Taman Getsemani ada di lereng Bukit Zaitun. Jadi di foto sini ini Mount of Olives, Bukit Zaitun. Jadi Getsemani itu ada di lerengnya Mount of Olives. Jadi dari Yerusalem harus menyeberangi yang namanya Sungai Kidron. Yohanes 18 ayat 1, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, di loteng atas saudara, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang Sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Saudara, nama Kidron berarti keruh atau gelap, dan Getsemani berarti tekan minyak. Jadi istilahnya tempat pemrosesan minyak zaitun. Tentunya nama-nama ini sangat penting. 我们要来看这个约翰告诉我们，当耶稣去厄西马尼园时，他渡过基伦区，基伦区就是基伦河，厄西马尼园就在甘蓝山。约翰福音18章1节，耶稣说了这话，就同门徒出去，过了基伦区，在那里有一个园子，他和门徒进去了。基伦这个名字的意思是阴暗、黑暗。克西马尼园的意思是甘蓝压榨机，就是做橄榄油的地方。当然，这些名字是很重要。Oke, saudara. Mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan ada di sana, Yudas, salah satu murid Tuhan Yesus, memimpin pasukan Romawi dan penjaga bait suci ke Taman Getsemani untuk menangkap Yesus, yang rela menyerahkan dirinya ke tangan mereka. Yohanes 18 ayat 2. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Saudara, tetapi mengapa taman? Saudara, manusia itu memang diciptakan untuk tinggal di taman, saudara. Sejarah manusia dimulai dari sebuah taman, yaitu Taman Eden. Demikian pula manusia jatuh di dalam dosa melalui sebuah taman. Bagi orang-orang yang telah ditebus, keseluruhan kisah ini akan mencapai puncaknya nanti di sebuah kota taman di mana tidak ada lagi dosa, yaitu Yerusalem baru. Namun di antara Taman Eden dan Taman Yerusalem baru adalah Taman Getsemani. Taman tempat Yesus menerima cawan dari tangan Bapa. Ya, ini cawan. Nah, nanti saya akan jelaskan cawan apa. 我们来看这个克西马尼，犹大知道主耶稣就在哪里，就率领罗马军队和圣殿守卫来到克西马尼园抓捕耶稣。耶稣心甘情愿地把自己交在他们手里。在约翰福音18章2节，出卖耶稣的犹大也知道哪个地方，因为耶稣常常和门徒聚集在哪里。但为什么是花园呢？人类的历史只有一个花园，就是创世纪第2章7到25节。人类的罪也是如此，创世纪3章。对于被救赎的人来说，整个故事将在一座花园城市中大到高潮。
哪里不再有罪？就是启示录21章第1到22章第7节。但在伊甸园和新耶路撒冷园之间是客西马尼园，耶稣从天父手中接过杯的花园。Saudara, Anda mungkin pernah mendengar nama Getsemani, tetapi tahukah Anda bahwa itu sebenarnya berarti sesuatu? Getsemani berasal dari kata Ibrani, yaitu Gad artinya tekan, dan Semanim yang berarti minyak. Di lereng Bukit Zaitun ada sebuah taman di mana para petani Yerusalem akan membawa buah zaitun yang dipanen untuk diolah menjadi minyak. Getsemani adalah tempat pemrosesan buah zaitun menjadi minyak. Nama Getsemani adalah signifikan karena menggarisbawahi esensi penderitaan Yesus pada saat penangkapannya. Seperti zaitun dalam alat pemrosesan, kehidupan Yesus diperas darinya. Alkitab berkata, dalam kesakitan ia berdoa dengan lebih sungguh-sungguh, dan keringatnya seperti tetesan darah yang jatuh ke tanah. Lukas 22 ayat 44. 我们来看这个客西马尼，你可能听说过客西马尼园这个名字，但你知道它实际上意味着什么吗？客西马尼园源自希伯来语 get， 就是压榨，和 semanim 就是油。在甘南山的山坡上有一个花园，耶路撒冷的农民将收获的甘蓝运来加工成油。客西马尼园是一个甘蓝被加工成油。客西马尼园这个名字很重要，因为它强调了耶稣被捕时所受苦难的本质，就像加工工具中的甘蓝一样。耶稣的生命被榨干了。圣经说，在疼痛使他祷告更加恳切，汗如血滴在地上。路加福音22章44节。Oke, saudara, jika Anda perhatikan di dalam Matius, Anda perhatikan bahwa Yesus itu berdoa sampai 3 kali, saudara. Saya tunjukkan, Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu saudara, Yesus melihat murid-muridnya tidur. Udah tidur, dia balik lagi. Dia berdoa untuk kedua kalinya. Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Matius 26 ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang sama itu. Saudara, 3 kali Yesus berdoa untuk cawan ini, saudara. 看耶稣3次的祷告，马太福音第26章39节，他就稍往前走，俯伏在地祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而不要照我的意思，只要照你的意思。”马太福音26章42节，第2次又去祷告说：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的意志成全。”马太福音26章44节，耶稣又离开他们去了。第3次祷告说的话还是与先前的一样。 Amin. Saudara, kita lihat 3 proses zaitun. So pada zaman Alkitab ada 3 buah zaitun yang diperas, bukan 3 buah, 3 pemrosesan zaitun yang diperas dalam proses ini, masing-masing memiliki kegunaan yang unik. Saudara, yang pertama ini kita lihat di atas itu yang ada kayak bundaran itu adalah zaitun yang masih baru, itu cuma ditekan sekali doang. Keluar yang namanya minyak extra virgin olive oil. Ya, setelah ini diperas sekali, barusan dimasukkan ke karung, dimasukkan ke alat pemrosesan kedua dan ketiga. Nah, ya jadi ya,
minyak peras pertama itu, minyaknya itu digunakan untuk pelita di bait suci untuk penerangan, minyak urapan, dan untuk korban sajian agar menjadi kudus. Jadi minyak peran pertama itu Yesus diperas agar kita bisa menjadi kudus. Jadi bukan kekudusan adalah jalan menuju Kristus, tetapi Kristus adalah jalan menuju kekudusan. Setelah itu, olive oil itu diperas lagi yang kedua. Nah, perasan kedua ini biasa digunakan sebagai makanan dan sebagai obat penyembuhan. Nah, setelah itu bisa diperas yang ketiga kali, yang kualitasnya yang paling tidak baik. Minyak perasan ketiga itu digunakan untuk membuat sabun dengan mencampurkan dengan alkali itu untuk membersihkan. Jadi tidak ada gantinya ya untuk penerangan di zaman dahulu, hanya minyak zaitun, karena minyak zaitun itu penting sekali, saudara. 这个甘蓝三次的这个压榨，在圣经时代，在此过程中压榨了3个甘蓝，不是3次，每次甘蓝都有独特的用途。初榨的油用以圣殿灯的照明，出埃及记27章20节，膏油。出埃及记30章24节，雅各书第5章14节和数记啊，就是雅各书的，就是好像minyak urapan ya 啊呀，就是好像人生病的时候可以拿来做这个膏他的，和数记就是在利未记第2章4到10节，第二次压榨的油用作食物和治疗药物，就是以赛亚书第1章第6节，和路加福音第10章34节。如果第3次压榨的油就是用于通过与咸液混合来制造肥皂，用以清洁。就在约伯记第9章30节，耶利米书2章22节，马拉基书3章第2节，所以橄榄油很多的用处。 Saudara, jadi ingat Yesus berdoa 3 kali, tetapi saya tidak bisa bilang karena diperas 3 kali. Tetapi Yesus mati bagi kita agar kita menjadi kudus, agar kita bisa bertumbuh dan mendapat firman. Dan yang terakhir untuk membersihkan dosa kita, saudara. Ya, karena itu ini beban yang sangat berat sekali, saudara. Nah, zaitun sangat penting bagi perekonomian negara Israel saat ini. Hal itu mungkin bahkan lebih penting lagi pada zaman Alkitab. Zaitun bukan hanya makanan, tetapi minyak untuk mereka gunakan untuk pelitanya. Saudara, pentingnya itu adalah satu-satunya minyak penerang. Itu adalah satu-satunya agen pelumas. Mereka menggunakannya untuk hampir semua hal yang kita gunakan, untuk minyak bumi atau sejenis salep atau obat. Mereka waktu zaman Yesus itu menggunakan minyak zaitun. Jadi itu adalah bagian yang sangat penting dari perekonomian mereka. 我们看这个橄榄油的用处呀，橄榄对 当今以色列国家的经济非常重要，这在圣经时代也许更为重要。橄榄不仅是食物，也是他们用来点灯的油，它是唯一的照明油，它也是唯一的润滑剂。他们几乎用它来做我们用石油做的所有事情，或者某种药膏和药物。 他们用橄榄油，所以只是他们经济的一个非常重要的组成部分。Oke, karena satu-satunya, Yesus pun satu-satunya, saudara. Oke, saudara, saya akan coba terangkan satu-satu. Ini minyak zaitun yang perasan pertama ini untuk penerangan. Dengan menggunakan minyak zaitun untuk penerangan dan urapan dan korban sajian, ini artinya kekudusan, saudara. Allah sekali lagi menunjukkan kepada kita masa depan.
yaitu kepada Kristus dan penebusan kita. Minyak zaitun yang menghasilkan terang bagi bait suci. Jadi ini lampu-lampu di sini, minyaknya itu minyak zaitun pertama, saudara. Keluaran 27 ayat 20, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Jadi saudara, setiap kali orang Israel memasuki bait suci, mereka akan melihat cahaya terangnya dan bersukacita di hadapan Tuhan. Terang itu hanya dimungkinkan melalui penghancuran buah zaitun dan pembuatan minyak zaitun murni. 我们看这个橄榄油，就是好像这个图片的，拿来照亮这个圣所。通过使用橄榄油来照明、涂油和供奉事物，上帝再次向我们展示了未来，归向基督和我们的救赎。正是橄榄油为圣殿提供了光明。出埃及记27章20节，你要吩咐以色列人，把那为点灯捣成的青橄榄油拿来给你，使灯常常点着。每次进入圣殿，他们都会看到圣殿明亮的光芒，在神面前欢欣鼓舞。所有这一切都是通过压榨橄榄和生产纯橄榄油来实现的。Oke. Jadi minyak zaitun perasan pertama juga bisa untuk urapan dan korban sajian. Saya akan jelasin. Keluaran 30 ayat 24, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus, saudara. Imamat 2 ayat 4 ini tentang pencampuran korban sajian. Apabila engkau mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik berupa roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi yang harus diolesi dengan minyak, saudara. 我们看这个橄榄油，就是献祭的，还有高末的油。我们看出埃及记30章24节，并按圣色喝了瓶中的木无百色克勒，并橄榄油1斤。出埃及记30章25节，要将这些香料调成圣膏油，像调和香料的师傅一样仔细的调和，那一定是圣膏油。在利未记2章4节，若以炉中所烧的素祭为供物，必须用上等的面做成调油的无酵盐饼和无酵薄饼，涂上油。Oke, saudara. Nah, kegunaan minyak zaitun perasan kedua adalah untuk makanan dan penyembuhan. Ya, kita lihat ayatnya, Matius 10 ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Yesaya 1 ayat 6, dari telapak tangan sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak, maksudnya tidak disembuhkan. Yeskiel 16 ayat 13, dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutra dan kain berwarna-warni, makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. 我们看这个橄榄油第二，可以成为食物，也可以成为这个药物。在马太福音第10章34节，你们不要想我来是叫地上太平，我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。以赛亚书1章6节，
从脚掌到头顶没有一处完全的，尽是伤口、青肿、疑心打的伤痕，都没有收口，没有缠裹，也没有用膏滋润。在以西结书16章13节，这样你就有金银的装饰，穿的是细麻衣和丝绸，并绣花的衣，吃的是细面、蜜蜂并油，你也极其美貌，发达到王后的尊荣。Oke. Minyak zaitun ketiga adalah untuk sabun membersihkan. Maliaki 3 ayat 2, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Yesus maksudnya. Yeremia 2 ayat 22, bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, yaitu sabunnya zaman dulu itu sabunnya sabun minyak zaitun saudara. Namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku, demikianlah firman Tuhan Allah. Ayub 9 ayat 30, walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, namun engkau akan membenamkan aku dalam lumpur, sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku. 第三，可以制成肥皂，就是洗涤的肥皂。马拉基书3章第2节，他来的日子谁能当得起呢？当他显现时，谁能站得住呢？因为他就像精炼者的火，又像面包师的肥皂。这个是讲基督。耶利米书第2章22节，事实上，即使你用飞水和大量的肥皂清洗自己，你的罪孽仍会留在我眼前。这是主耶和华说的。约伯记第9章30节，我虽用血洗身，用肥皂洗手。第9章31节，你却要把我埋在泥里，以致我的衣服厌恶。Oke, saudara. Jadi setelah kita pelajari perasaan dari minyak zaitun, kita mulai lihat esensi penderitaan Yesus. Di Getsemani, Yesus terlibat secara rohani dalam pengabaian di kayu salib sebelum dia benar-benar ditangkap dan disalib. Murid-muridnya sendiri tidur dan akhirnya tercerai-berai. Bahkan Petrus menyangkalnya 3 kali. Jiwaku sangat sedih, bahkan sampai mati. Yesus tahu dia akan kehilangan nyawanya di kayu salib. Tetapi pertama-tama ia akan kehilangan hal yang lebih berharga, yaitu perasaan akan ketidakhadiran Bapaknya. Sorry, ini saya salah ketik. Sebelum penangkapannya, Yesus membayangkan apa yang akan terjadi sebagai cawan yang harus diminumnya. Cawan itu adalah dipenuhi dengan murka Allah terhadap dosa dengan segala kuasanya yang merusak dan memutarbalikkan. Jadi dosa itu serius saudara. Ya, cawan itu ditanggung oleh Yesus sendiri, adalah cawan murka Allah. Di dalam doanya di Getsemani, dia menghadapi godaan terakhir. Ya, jadi dia doa saudara, dia digoda saudara. Udahlah, saya kan kudus, bisa saja saya berbalik dari kengerian itu, tetapi dunia binasa. Ya, bukan dirinya sendiri, tapi dia rela, dia sendiri yang mati, tetapi dunia mempunyai pengharapan karena dia telah menerima cawan murka Allah. 我们看耶稣基督的痛苦，在克西马尼园，耶稣在被真正俘虏并钉死在十字架上之前，就在精神上被遗弃在十字架上。我的灵魂非常悲伤，甚至快要死了。耶稣知道他会在十字架上失去生命，但首先他会失去一些更珍贵的东西，因为天父没有临在的感觉。耶稣被苦之前，想象了他要喝的杯会发生什么，这杯盛满了神对罪及其破坏性和败坏能力的愤怒。在克西马尼园的祈祷中，他面临着最后的诱惑，
想要摆脱恐怖，让世界代替他自己灭亡。 Amin. Saudara, murid Yesus tertidur. Di Getsemani, Yesus meminta Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk tinggal di sini dan berjaga bersama aku. Tentu saja setiap kali dia kembali, setelah 3 kali doa, Yesus menemukan mereka tertidur. Jadi, tidak bisakah kalian berjaga bersamaku 1 jam saja? Murid-murid Kristus selama berabad-abad juga merasakan kelemahan serupa. Kita juga sama. Kita tidak diminta untuk memikul salib dan disalib. Kita hanya diminta untuk tetap terjaga dan menemani dia, saudara. Tetapi kadang-kadang kita tidak bisa. Hanya dengan membaca kisah-kisah ini, saudara, kalau kita asal lewat aja, kita cuma mencoba untuk menyaksikan dan berdoa bersama Yesus, untuk ikut merasakan penderitanya dan membagikan penderitanya dengan cara yang dapat memberikan penghiburan baginya. 我们看见耶稣的门徒睡觉，在客西马尼园，耶稣要求彼得、雅各和约翰留在这里，和我，就是耶稣一起警醒。当然，每次耶稣回来时，就会发现他们睡着了。那么，你们就不能陪我看1个小时吗？在马太福音26章第40节，几个世纪以来，基督的门徒都感受到了类似的软弱。我们没有被要求背负罪的重担和背负十字架，只是要求保持清醒并陪伴他。但我们不能仅仅通过阅读这些故事，我们就试图与耶稣一起见证和祈祷，分享他的痛苦，并以一种能给他带来安慰的方式分享他的痛苦。 Yes, Tuhan Yesus hanya ingin kita merasakan juga penderitaannya, saudara. Yesus tahu bahwa dia harus rela memilih untuk menjadi kutukan, untuk menjadi dosa, untuk menjadi buah zaitun perasan bagi kita. Beberapa saat kemudian ketika para penjaga datang untuk menangkapnya, Yesus berkata, "Apakah menurutmu aku tidak dapat memohon kepada Bapakku dan dia akan segera mengirimkan kepadaku lebih dari 12 legiun malaikat?" Jadi Tuhan bukannya tidak bisa melawan, dia bisa, saudara. Cuman dia rela, dia memberikan hidupnya. Tidak ada kuasa yang dapat memaksa Yesus disalib dan mati. Ingat, saudara, hanya kerelaannya terhadap kehendak Tritunggal sebagaimana direncanakan sejak kekekalan yang dapat memajukan penembusannya melalui penderitaannya. Kesedihan yang mendalam karena hilangnya kehadiran Bapaknya membuat Yesus tersungkur ke tanah, terlungkup dan merasa sangat sedih, saudara. 我们看啊，这个是耶稣基督，耶稣自愿的。耶稣知道他必须愿意为我们显制，成为咒诅，成为罪。过了一会儿，当卫兵来逮捕他时，耶稣会说：“你不认为我可以向我的父恳求，他会立即派出12个以上的天使军团给我吗？”没有任何力量可以迫使耶稣被钉在十字架上而死，只有他愿意服从三位一体的旨意，按照永恒的计划，才能通过他的苦难推进他的救赎。耶稣因失去天父的同在而感到深深的悲伤，他倒在地上，脸朝下，感到非常的悲伤。Saudara, Yesus, Mesias, yang diurapi, minyak zaitun yang diperas, pergi ke tempat pemerasan zaitun untuk diperas di bawah batu besar dosa dunia. Dia pergi untuk mengungkap kesalahan paling mendasar dalam hati manusia. Pada tahap penurunan ini, dia tersungkur dalam penderitaan kesadaran, merasakan penolakan Bapa terhadap dosa. Di Taman Getsemani, tempat jiwa hancur, ketika kehadiran Bapa semakin berkurang. Dan murid-muridnya sendiri melarikan diri.
Tetapi Yesus berkata, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara, Yesus rela masuk ke dalam keadaan hancur di bawah beban dunia. Yesus melewati kematian dan neraka agar kita dapat melewati kematian dan neraka dengan selamat, saudara. 就是愿父的旨意成全。弥赛亚受膏者走向甘南榨池，被压在世界罪恶的大岩石下。他着手揭露人类的内心的根本错误。在他衰弱的这个阶段，他陷入了意识的痛苦之中，感受到天父对罪的击决。在克西马尼园，灵魂被毁灭，天父的存在逐渐消失，而他就是耶稣基督自己的门徒也纷纷的逃走。耶稣说：“但愿你的旨意成就。”他愿意进入一种被世界重压垮的态度的状态。耶稣经历了死亡和地狱，以便我们能够安全地通过。 Amin. Nah, saudara, kesimpulan ini penting. Tuhan Yesus telah melakukan segalanya untuk kita. Diperas sampai begitu banyak, saudara. Apa yang kita bisa lakukan untuknya? Di satu sisi, saudara, tidak ada yang Anda bisa lakukan untuk Yesus. Ini adalah pekerjaan Yesus sendiri. 100% dia lakukan sendiri untuk menyelamatkan kita. Kita tidak kontribusi apa-apa atas keselamatan kita. Kita cuma kontribusi dosa yang mengharuskan Yesus diperas. Namun dalam arti lain segalanya, kita bisa melakukan untuknya apa yang dia rindukan sejak awal di Eden. Untuk menemaninya, saudara. Ya, untuk berada tetap di dekatnya. Dengan kita cool gini, saudara, baca Alkitab, itu kita tetap berada Yesus. Untuk duduk di bawah kakinya mendengarkan dia. Untuk mengurapi dia dengan air mata kita. Berapa harga pun yang harus dibayar untuknya. Untuk tinggal bersamanya. Untuk mencintai dia yang sangat mencintai kita. Saudara, Tuhan Yesus melewati kematian dan neraka agar kita dapat melewati keduanya dengan selamat. Yesus menanggung beban dunia. Yesus menanggung beban dunia kita. Dia tidak minta kita lakukan apa-apa. Dia minta kita agar tetap mencintai dia, tetap belajar firman-Nya, duduk di bawah kakinya. Itu aja, saudara. Oke? Tuhan Yesus memberkati. 最后，我们能为他做什么呢？一方面，绝对没有什么，拯救我们是耶稣自己的工作。但从另一种意义上来说，一切我们可以为他做他从一开始就在伊甸园渴望的事情，就是去陪伴他，留在他的身边，坐在他的脚前，听他说话，用我们的泪水高抹他，为他付出了多大的代价，留在他的身边，去爱哪位如此爱我们的主。他经历了死亡和地狱，以便我们可以安全地通过这两者。耶稣担当了世人的重担，